Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan engineer semuanya, dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Selamat datang di acara SolidWorks Innovation Day dari PT Indonesia Applied. Di sini saya Ripan sebagai Application Engineer untuk SolidWorks dari PT Indonesia Applied akan mempresentasikan apa itu mungkin yang tadi setelah disinggung-singgung dari mulai pembukaan ya, kemudian barusan juga oleh Pak Haidi, yaitu tentang simulasi. Nah, di sini yaitu namanya itu kita bisa sebut Simulia Structural Mechanic Engineer. Nah, atau bisa juga sebut ada yang benar Simulia Works ya. Nah, di sini di era teknologi yang bisa dibilang sudah mulai canggih, kita bisa mengenal yang namanya teknologi mobil bisa disetir tambah orang, kemudian bisa juga mengendalikan alat-alat rumah tangga dari iPad dan atau dari Android apapun itu. Ada juga teknologi kita bisa terkoneksi ke sebuah earphone tanpa adanya kabel. Nah, itu merupakan transformasi teknologi yang ada saat ini. Tentunya tak kalah pentingnya dengan simulasi, kita juga tentunya harus bertransformasi ya. Salah satunya ke teknologi cloud yang mana kita bisa simulasikan dari manapun, kapanpun rekan-rekan ingin mengerjakannya. Nah, di sini kalau melihat tren marketnya, ke depannya itu simulasi itu akan menjadi salah satu kebutuhan yang sangat kompleks dalam produk yang kompleks dan tentunya dengan kekompleksan tersebut harus bisa diselesaikan dengan sangat cepat gitu Pak. Jadi jangan sampai kompleks tapi simulasi juga makin lama. Nah itu menjadi sebuah tantangan untuk kita sebagai pengembang software. Oleh karena itu SolidWorks mengekspansi untuk level desain atau level simulasinya yaitu dengan mengeluarkan produk baru yang berbasis cloud di sini. Jadi kalau sebelumnya simulasi mungkin langsung loncat ke software yang namanya di sini Simulia. Simulia itu satu produk leader untuk software. Nah, tapi kan dari loncat itu perlunya investasi yang lebih lagi. Nah, kita ngambil tengah-tengahnya dari Simulia dengan nama Structural Mechanic Engineer. Jadi ini ada menggunakan Simulia, tetapi dia menggunakan softnya itu dari Simulia seperti itu, Pak. Nah, ini berbasis cloud tadi yang mungkin sudah dijelaskan previewnya oleh rekan-rekan saya. Nah, apa sih Simulia itu? Simulia itu yaitu brand, kemudian solvernya itu menggunakan Abacus. Abacus itu merupakan high-end software simulation yang ada saat ini. Kalau rekan-rekan tahu mungkin ya, Bapak-bapak itu ANSYS, ya salah satu kompetitornya yang ada satu level dengan Abacus atau Simulia ini. Nah, kita mengadopsi dari programnya. Programnya itu mengambil dari Abacus khususnya untuk nanti bisa dilakukan dari geometri SolidWorks dengan si software ini. Seperti itu, Pak. Yang mana nanti kita bisa mensimulasikan khususnya yang nonlinear dan yang flat deformation dengan providing implicit dan explicit scheme untuk simulasinya. Nah, inilah mungkin previewnya seperti ini ya untuk Simulia itu kita bisa melakukan yang realistik. Kemudian di sini kalau dilihat ya ada software-software lain seperti mobil itu crash, kemudian simulasi kayak ada air terjatuh seperti itu, Pak. Jadi ini lebih realistik dengan menggunakan software Simulia ini. Nah, di sini kita sebut Structural Mechanic Engineer atau bisa kita singkat dengan SSU ya di sini. Jadi prosesnya nanti dari file CAD itu kita akan transfer ke cloud ya Pak, jadi cloud tersebut nanti kita bisa olah di 3D Experience cloud-nya itu. Nah, di sini ada preview untuk videonya, apa itu Structural Mechanic Engineer. The Structural Mechanics Engineer role, part of the Simulia Works portfolio of simulation solutions on a 3D Experience platform, provides a comprehensive structural analysis solution for evaluating how your product will behave in real life, optimizing your product to increase its performance, and guiding your engineering decisions throughout the design process, all without having to build expensive prototypes. Extend your simulation capabilities with SolidWorks by using an integrated workflow that enables you to easily save, manage, and share your design and simulation data in a secure, cloud-based platform.
By leveraging industry-leading Abacus FEA technology, you can solve the most complex physics problems reliably and efficiently. And the built-in assistant walks you through the study setup process to make it quick and easy. For nonlinear static and dynamic studies, high-speed events, drop tests, impacts, metal forming, random vibration, low-speed events like gasket compression, bolt preload, and more, the structural mechanics engineer role helps you understand how your product will perform in the real world. Leverage this connected, powerful, and collaborative solution on the 3D Experience platform to improve how you bring your products to market. Oke, mungkin barusan preview untuk video sekilas bagaimana simulasi struktural engineer itu bekerja ya. Jadi prosesnya di sini nanti prosesnya itu bagaimana mentransfer file yang sudah kita punya ya Pak, khususnya file auto SolidWorks. Nah di sini pertama kita punya file SolidWorks yang tersebut. Nah kita bisa import ke Cloud 3D Experience-nya. Nah baru di 3D Experience kita bisa olah di mechanical scenario creation-nya dari mulai preparation mesh-nya, kemudian material, dan baru dilakukan solving dan post-processing-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Atau ada lagi, selain direct import, kita bisa menggunakan PLM Service Connector untuk SolidWorks. Nah, ini ceritanya kalau ini sudah dilakukan simulasi di SolidWorks, tetapi itu mungkin hasilnya itu kurang sesuai ekspektasi, Pak. Jadi itu kita harus dilakukan simulasinya lagi ke yang tingkat level advance-nya lagi menggunakan SSU ini. Jadi nanti setelah terkompet baik dari itu settingan simulasi yang sudah dilakukan di SolidWorks, nanti itu akan terkompet ke cloud, nanti tinggal dilakukan saja proses preparation dari mulai solvingnya dan post processingnya seperti itu Pak. Jadi kalau kemudian nanti kalau ada revisi juga di SolidWorks-nya itu akan update juga ke cloud-nya dengan PLM Service Connector ini. Nah, di sini tentunya dengan mengeluarkan software terbaru ini kita harus lebih powerful dan akurat ya Pak di sini. Di sini kita dikuatkan lagi di bagian untuk non-linear analisisnya, di mana kita bisa menghandle untuk yang komponen atau assembly yang lebih kompleks lagi masalah kontaknya Pak. Kemudian di situ yang memang di komponen tersebut ketika disimulasikan itu light deformation. Kemudian di sini tentunya kita expand juga untuk masalah library-nya Pak. Jadi kita menambahkan beberapa library khususnya untuk yang memiliki light displacement seperti hyperplastic, material, hyperform, dan yang lain-lainnya Pak. Nah, lanjut dari situ kita juga ada setup-an yang lebih powerful lagi, baik dari segi kontaknya Pak di sini. Nah, kita bisa melakukan kontaknya itu nanti memang kalau ada memiliki di model tersebut di real life-nya gitu ya, itu memiliki kontak friction, tentunya setiap benda itu memiliki yang namanya kekasaran, tentunya di sini harus divirtualkan. Nah, di sini ada tools-nya juga Pak, sudah tersedia di SSU ini. Nah, kemudian tentunya kalau rekan-rekan engineer semua tahu, SolidWorks itu kalau melakukan simulasi itu dia triangle ya, jadi seperti piramid ya, segitiga-segitiga. Nah, kalau di SSU ini, kita karena berbasis dari Abacus untuk solvernya, kita bisa mengambil untuk meshing-nya itu kebentukan mungkin sederhananya itu bisa dibilang seperti kubus Pak atau quad meshing-nya. Jadi itu seperti kotak-kotak kecil untuk pembagian meshing-nya. Kurang lebihnya seperti itu di bagian meshing-nya Pak. Nah di sini seperti telah dijelaskan tadi, ini cloud base Pak. Di cloud base ini kita bisa setting atau kita bisa simulasikan based on cloud untuk simulasinya atau based on lokal Pak, sesuai spek komputer kita, kurang lebih itu. Dan tentunya di sini tak lepas bisa berkolaborasi. Jadi mungkin ada orang yang bagian setting komponen A-nya untuk simulasi dan ada yang orang setting untuk mungkin komponen B-nya seperti itu Pak. Jadi ini bisa kolaborasi. Berbicara soal cloud tadi, tentunya kita harus memiliki keamanan Pak, keamanan dalam segi privasi. Nah, tentunya di sini SolidWorks atau Dassault di sini sudah bersertifikat ISO Pak. Jadi jangan khawatir baik dari segi aplikasinya, platformnya, kemudian dari infrastrukturnya itu kita sudah memiliki ISO certified Pak. Nah, di sini saya penggunaannya untuk apa aja gitu ya dengan adanya simulasi ini. Pertama, kita bisa lakukan untuk proses yang simple. Memang ini bisa dilakukan juga untuk software ini
yang hal-hal simpel itu bisa juga, tapi kita juga memang powerful-nya itu kalau tidak bisa di solve dengan SolidWorks, itu kita bisa ke yang non-linearnya yang kompleks Pak untuk proses dari SSU ini. Kemudian ada juga kita bisa simulasi frekuensi dan buckling di software ini. Kemudian model dynamic response yang memang tidak bisa terselesaikan di SolidWorks, simulasi premium ya, dan tak lepas di sini juga kita bisa simulasikan untuk thermal dan thermal stress Pak. Nah, biasanya typical problemnya itu apa? Bisa dilihat di sini biasanya itu ada gas sealing, kemudian rubber bushing, dan metal plastik yang memiliki deformasi yang gede ya Pak di situ. Kemudian ada bolt assembly atau preload terhadap komponennya. Oke, Dek. Di sini kita masuk ke study case Pak. Di sini bisa lihat oleh rekan-rekan semua, ada orang di dalam kurung di situ Pak, di lapangan mungkin ya. Itu di sini kita simulasi untuk post processing untuk buckling. Jadi itu ada seperti tank, horizontal tank. Kita akan tes tingkat ininya Pak, bucklingnya di situ. Nah ini prosesnya nanti divakum secara kualitas real life itu divakum karena udara sekitar kan itu ada tekanan atmosfer, nanti tekanannya itu dihasilkan ketika nanti vakum banget di dalamnya tentunya akan ada udara yang mencari masuk ke dalam supaya nanti ingin masuk. Nah karena tertutup nanti akan buckling di situ. Jadi istilahnya bisa dilihat gepeng ya Pak seperti itu. Nah di sini kita pertama kita comparison antara di SolidWorks dengan nanti SSU ya. Pertama tentunya kalau di SolidWorks kita bisa apply force with curve over time juga ya di SolidWorks simulasi premium di situ Pak. Jadi bisa juga. Kemudian tapi hanya saja kita tidak bisa deformasinya itu di luar kontrol kita setelah buckling poinnya Pak. Nah di sini tentunya kalau ini tidak selesai biasanya itu kita membosankan. Nah, namanya itu trial error karena itu tidak sesuai ekspektasi karena memang ini termasuknya itu kompleks dan load-nya juga yang didapatkan itu 50% terhadap si model tersebut. Itu tidak convergence-nya itu tidak memenuhi gitu terhadap model meshing di software SolidWorks Simulation Premium-nya. Nah, langkah-langkahnya mungkin kurang lebihnya seperti ini, Pak. Di SolidWorks ya. Di sini menggunakan SolidWorks simulasi premium karena ini akan termasuknya nanti lag displacement atau lag deformation, Pak, seperti itu. Nah, di sini kita bisa setting untuk masalah translasinya, memang di situ ada juga beberapa settingan yang hampir mirip dengan SSU tadi. Di sini kita berikan juga tekanan atmosfer untuk si permukaan dari tank horizontal ini, kita lakukan meshing. Nah, di meshing ini bisa dilihat ini masih berbentuk segitiga, Pak. Nah, seperti itu. Jadi meshingnya itu di selnya itu dia segitiga, bukan kubus. Nanti kita lihat di bagian software SSU-nya. Nah, ini ada tipe mesh detailnya ya, bisa tahu ini jumlah meshnya berapa. Dari situ kita bisa dapatkan resultnya Pak di sini. Nah, resultnya sudah kelihatan, tentunya bagian yang stress itu pasti ada di tengah-tengah, karena tadi resistennya ada di bagian bawah samping kiri kanannya ya, di situ. Nah, seperti ini hasil resultnya, von Mises stress yang didapatkan dari plot step-nya ya, di situ. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian displacement-nya, Pak. Nah, displacement-nya itu tidak sesuai ekspektasi ya. Di sini dia masih tidak apa namanya itu gepeng gitu istilahnya di sini karena lag displacement-nya itu SolidWorks simulasi itu dia tidak sanggup untuk menyelesaikannya gitu. Jadi ini masih di luar ekspektasi. Kalau tadi kan di simulasi real life-nya itu bahkan sampai gepeng banget. Nah, sekarang kita bandingkan dengan post buckling yang di structural mechanic engineer-nya atau SSU tadi. Nah, di sini kita bisa multi-step approach with force on off, Pak. Maksudnya apa? Jadi, kalau di SSU nanti kita bisa setting setiap step-nya itu apakah si gaya tersebut akan tetap berlaku atau enggak. Mungkin di step 1 itu berlaku, tapi di step 2 itu enggak berlaku. Itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian di sini tipe mesh-nya, di sini kita bisa quad, Pak. Atau bisa istilah tadi seperti kubus, kotak-kotak kecil ya. Kemudian tentunya kita support untuk large deformation-nya, Pak, di situ. Nah, di sini faster setup and run. Oke, akuratnya ini rata-rata 98% load yang diberikan terhadap model itu akan konvergensinya akan didapatkan. Nah, ini kita ambil contoh di sini di bagian setting SSU-nya ya, ini di software-nya. Nanti ini udah di-import, udah di-setting semuanya. Kita contoh di sini kita setting untuk bagian mesh-nya, Pak, di sini. Nah, ini ada untuk surface quad mesh-nya. Jadi kita bisa setting tadi untuk visualisasinya kita munculkan.
Nah, ini lihat kan perbedaannya. Kalau tadi itu dia masih berbentuk segitiga, Pak. Nah, kalau di sini dia udah bentuk kotak-kotak. Meskipun memang di sana nggak sempurna kotak. Ada beberapa bagian tertentu dia ada yang trapesium, tapi tetap poinnya itu jumlahnya ada 4 gitu. Nah, di sini ada pengaturan untuk visualisasinya. Jadi bagian-bagian mana yang kira-kira ingin dimunculkan, Pak, seperti mesh-nya itu bisa diatur di bagian visualisasi manajemennya di situ. Oke, saya percepat. Nah, di sini ada bagian untuk resistennya tadi ya kita setting-setting. Kemudian di sini kita di bagian feature manager. Nah, ini yang tadi kita sebut on off tadi, Pak. Nah, kita bisa setting di sini. Nah, kalau ingin dihilangkan itu kita bisa atur dari sini, dari feature manajernya. Gitu. Jadi, kalau ada gaya yang ingin tidak berlaku atau fix apapun itu kita bisa setting dari sini. Oke, kita lanjutkan di sini. Ini untuk pemberian gaya pressure-nya ya, itu di permukaan dari tank ini, dia sebesar 1 MPa, maaf 0,1 MPa, itu tekanan dari atmosfer ya. Nah, itu semua berlaku di semua permukaannya. Nah, di sini kita langsung ke bagian result. Nah, bisa dilihat di bagian result ini kita mendapatkan preview atau visualisasi yang sama dengan real life, Pak. Dia tiap stepnya, increment-nya di situ ya, kita bisa lihat di situ sampai dengan nanti 1 detik. 1 detik di situ kita akan dapatkan. Di sini contohnya, nah contohnya seperti ini, displacement-nya juga bisa dilihat di pojok kanan bawah. Itu ada preview-nya ya di situ. Di situ ada preview-nya, Pak. Nah, nanti kita bisa lihat. Ini memang step-nya panjang, meskipun hanya 1 detik. Tapi increment-nya itu bisa setting ya nanti, Pak. Nggak perlu sepanjang ini. Itu tetap kita bisa setting. Ini biasa menggunakan explicit scheme untuk simulasinya. Nah, ini untuk yang udah jadinya nih, Pak nih. Nah, lebih real ya displacement-nya nanti. Dia lebih nyata yang sesuai yang diharapkan. Seperti ini hasilnya. Oke, itu mungkinnya untuk previewnya. Jadi kurang lebihnya ini. Jadi bisa dengan software SSU ini kita bisa support untuk yang light deformation. Oke, mungkin itu aja. Kita lanjut ke bagian comparison-nya, Pak. Nah, comparison-nya bagaimana di sini? Dari mulai setup, memang di sini beberapa menit kita bisa running. Di sini beberapa setup 2 kali running di sini kalau di SSU. Kemudian untuk tipe mesh-nya kita di SolidWorks simulasi premium itu kita triangle atau segitiga. Kalau di SSU kita bisa quad ya di situ. Kemudian dari presisinya di sini untuk ketika settingan yang high di SolidWorks Premium itu memerlukan waktu 35 menit, Pak. 35 menit. Kemudian kalau di Simulia itu 2 jam. Nah, tapi ada tapinya, runtime-nya di SolidWorks Premium, simulasi premium ya, itu load-nya itu tidak sesuai, Pak. Meskipun cepat gitu, tapi dia udah nggak sanggup gitu. Tapi di SolidWorks di Simulia Structural Mechanical Engineer ini meskipun agak lama, tetapi dia mendapatkan hasil yang akurat, Pak. Nah, ini tergantung dari model ya, masalah lama di SSU ini. Jadi nggak pure semuanya 2 jam. Bahkan ada yang model yang bisa lebih cepat dibandingkan di simulasi premium yang ada di SolidWorks. Itu mungkin di SolidWorks simulasi premium itu membutuhkan 40 menit, tapi kalau di Simulia bisa membutuhkan hanya berapa ya? 10 menit lah, kurang lebih seperti itu. Ada memang model seperti itu. Kebetulan aja ini modelnya kok jadi lama ya. Enggak ini, Pak. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lain, Pak. Case study untuk hyperform. Jadi ini termasuknya itu yang light deformation-nya di sini form. Jadi kita bisa lihat karakteristiknya seperti apa. Mungkin biasanya itu ada yang mencari reaction-nya itu seperti itu. Nah, ini kita bandingkan pertama yang di SolidWorks simulasi premium dulu di sini. Nah, ini udah didapatkan displacement dan stress-nya. Nah, bisa dilihat di sini. Dia displacement-nya tidak sampai 5 mili juga tidak, Pak. Di sini hanya didapatkan kurang lebih hanya 3 mili untuk bisa menekannya itu. Sedangkan yang diberikan itu sebenarnya itu 30 mili, Pak. Jadi ini tidak sesuai yang diharapkan. Dia udah stop di angka 50% atau 60% dari kalkulasinya. Nah, dari sini kita akan coba bandingkan di bagian SSU-nya. Di sini tentunya kita bisa setting juga untuk beberapa tipe materialnya nanti ya. Nah, di sebelah pojok kanan kalau Bapak perhatikan itu ada asisten ya, asisten yang pop-up itu nanti di bagian structural scenario creation itu ada part yang masih tanda
seru ya di situ. Nah, itu kita harus setting. Di sini belum ada material definisinya, Pak. Itu belum ada. Jadi kita harus definisikan dulu untuk tipe materialnya. Nah, kita tentunya harus masuk ke material paletnya, Pak, di sini nih. Masuk ke material palet, nanti kita bisa browse di situ untuk tipe materialnya. Di sini kita akan cari yaitu high perform, Pak, di sini ya. Ini kita cari high perform di sini, oke. Kita cari, nah ini sudah dapatkan high performnya di sini ya, materialnya. Kita tinggal apply ke model tersebut atau bagian kotaknya situ ya. Kita tinggal apply saja di sini. Oke, nah ini udah terdefinisi untuk materialnya. Nah, kita masuk ke bagian meshing-nya, Pak, di sini. Untuk bagian meshing ini kita bisa, kalau yang udah, ini kan meshing yang memang didapatkan dari SolidWorks, tetapi kalau kita ada sedikit perubahan, kita bisa delete ini, Pak. Kita bisa delete, kemudian kita setting lagi dari awal, Pak. Jadi nggak perlu menggunakan meshing yang memang tadi udah disetting di SolidWorks. Nah, kita bisa rubah ini menjadi quad ya, Pak, di sini. Quad untuk tipe meshing-nya atau kotak-kotak kecil tadi. Nah, kita bisa atur dari layer-nya mau berapa jumlahnya gitu di slicing-nya ya. Ini jumlahnya 5, kita masukkan di sini. Kemudian nanti kita setting juga untuk bagian tatakannya, itu meshing-nya kita bisa atur juga di sini. Satu meshing saja di sini. Oke, layernya. Nah, itu udah kelihatan ya, Pak, kayak nah, di sini sudah ada tuh. Di sini belum update, ini kita bisa update, tinggal diupdate saja supaya dia menjadi hijau. Nah, nanti jangan khawatir cara penggunaannya ini udah bener enggak. Di SolidWorks, di SSU ini udah ada asistennya, Pak. Jadi jangan khawatir, nanti kita juga bisa cek apakah simulasi ini udah benar atau enggak, itu nanti kita bisa cek juga di software ini. Nah, kita akan masuk ke bagian simulasinya, mau lokal atau cloud itu kita bisa setting juga. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian running simulasinya, Pak, di situ. Kita tunggu di sini. Nah, ini ada simulation statusnya ya, kita bisa lihat apakah ada error atau warning information, itu kita bisa lihat di sini di bagian simulation status pop-up-nya. Oke, ini saya coba. Nah, ini setiap step-nya itu akan dilakukan ya, simulasinya ini udah berapa jauh gitu. Nah, ini nanti, nah, ini udah didapatkan hasil di sini. Kita close, kita lihat di sini. Nah, kalau lihat nanti di bagian pojok kanan bawah itu ada font measure stress, kita lihat di bagian displacement-nya, Pak. Nah, di sini sesuai dengan ekspektasi kurang lebih sejauh 77 mm untuk bagian penekannya tadi gitu. Itu bisa didapatkan. Nah, kita bisa sampai simulasi seperti itu kalau di SSU ini karena memang advance di deformation yang large-nya, Pak. Seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi dengan adanya software baru ini bagaimana sih cara kerjanya? Mungkinnya rekan-rekan semua nanti ke depannya itu. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Integrasi simulation workflow-nya yang baru di SolidWorks itu. Bapak punya model baru. Bapak punya model di SolidWorks. Nah, dilakukan simulasi. Kalau di simulasi SolidWorks Premium khususnya tidak bisa tersolving, kita lanjutkan nanti ke ya tidak bisa tersolving. Contoh di sini 60% gitu ya, Pak. Nah, kita bisa transfer semua data dari SolidWorks ini ke sistem Cloud 3D Experience di sini dengan PLM Service Connector. Nanti semua setup yang ada di SolidWorks, simulasi material apapun itu sudah masuk ke 3D Experience Cloud-nya ini. Nanti kalau ada yang mau dirubah, baik tipe meshing-nya, kita tinggal preparation langkahnya. Selanjutnya langkahnya kita langsung running, kita bisa dapatkan hasil yang diharapkan ya. Di sini konvergensinya 100%. Nah, kalau ada revisi di model SolidWorks-nya, atau mungkin perubahan geometri, ada penambahan feature lain, contohnya di sini ada lubangnya, nanti kita di bagian platformnya kita bisa update otomatis, Pak. Jadi nanti ada tools yang memang untuk SolidWorks update-nya, jadi modelnya akan mengikuti dari based on yang sudah diedit gitu. Nah, nanti dari situ kita tinggal running lagi, maka dapatkan hasil yang 100%, kita tinggal tentukan decision apa yang harus diambil untuk model ini. Apakah materialnya atau ukurannya yang sesuai dengan standar gitu, Pak, seperti itu. Nah, sekarang mengapa harus menggunakan simulasi struktur mekanik engineer ini? Pertama, kita menggunakan data dari SolidWorks. Kita nggak perlu lagi dari software lain di create-nya. Kita udah bisa gunain geometri dari SolidWorks, kemudian simulasi data juga kita bisa langsung transfer ke simulasi struktural mekanik engineer ini, Pak. Selanjutnya di sini, ini merupakan software yang advance di nonlinear analysis, khususnya yang memiliki large deformation, dengan solver Abacus solver, Pak, di sini. Nah, kemudian tentunya di sini
ketika mengerjakan, kita bisa mengerjakannya secara kolaborasi, secara cloud, dengan data yang aman, bisa dikerjakan kapanpun ya Pak. Jadi kalau memang tengah malam baru bisa dikerjakan ya silakan Pak. Itu jadi enak Pak dengan software cloud ini. Kemudian cost-nya, kalau bisa dibilang ini efektif Pak. Kita ibaratnya nggak langsung loncat ke Simulia yang memang investasinya lebih tinggi lagi. Jadi kita ini masih di tengah-tengah sebelum ke software yang tingkat advance-nya. Nah, kemudian kita dari segi simulasi computingnya kita bisa mesin atau lokal ya, di sini mesin lokal, kemudian atau bisa cloud juga. Seperti itu Pak untuk mengapa kita harus menggunakan simulasi struktural mekanik engineer ini. Mungkin itu sesi saya. Terima kasih untuk bagian ini ya. Jadi nanti setelah ini akan ada sesi-sesi lain yang tak kalah menarik untuk dari 3D printer dan 3D scanner Pak. Jadi stay tune, nanti apalagi ada door prize dan beberapa hadiah yang lainnya ya. Mungkin itu, terima kasih dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih.